Jumat 4 Maret 2022, Distrik Abipura melakukan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang tingkat Distrik Abipura. Kepala Distrik Abipura Dionysius C. Adida SSTP mengharapkan agar 12 anggota DPRD Kota Jayapura daerah pemilihan Abipura dapat mengawal program-program yang ada untuk diberikan perhatian lebih bagi wilayah Distrik Abipura. Disampaikan demikian karena wilayah Distrik Abipura memiliki luasan wilayah lebih luas dari wilayah distrik yang ada di Kota Jayapura. Jadi untuk usulan kami sudah petakan, kemudian kami coba akomodir. Nanti akan kita dorong hasil yang diputuskan hari ini mana-mana yang menjadi skala prioritas, dan kami coba tentukan tiap kelurahan skala prioritasnya. Kita lihat dari beberapa item yang kita sepakati, ya, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, kalau tidak dibangun dampaknya apa? Apakah memberikan dampak yang luas kepada masyarakat? Misalnya jembatan itu kalau tidak dibangun, apakah masyarakat tidak ada akses lain? Kemudian kalau disandingkan misalnya ada 2-3 usulan yang sama, kita lihat asas manfaat dari program yang diusulkan itu. Program fisik, apakah jalan, apakah jembatan, drainase, kemudian penerima manfaatnya berapa banyak dari program yang diusulkan. Kemudian dampak lain-lain yang timbul akibat itu, dibangun atau tidak dibangun. Sehingga itu menjadi dasar pijakan kami untuk mendorong kepada dinas untuk menjadi skala prioritas. Kemudian yang kedua, usulan ini akan kami coba kolaborasikan kepada anggota dewan di Abipura dari Dapil Abipura untuk dapat masuk di reses mereka masing-masing, sehingga mendapat kekuatan yang cukup untuk didorong kepada pemerintah kota selaku eksekutor. Kemudian yang ketiga, tentu saja dari usulan-usulan yang dinaikkan itu dianggap kelurahan tidak mampu mengerjakan. Nah, distrik sendiri saya tidak bisa mengerjakan itu, keterbatasan secara aturan. Kemudian dana yang dikelola memang sudah ada peruntukan, fisik tidak termasuk. Sehingga akan kami dorong ke dinas terkait dengan konsekuensi menentukan skala prioritas yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang keempat, di luar dari usulan-usulan yang ada, Distrik Abipura sendiri saya ingin sebenarnya 12 anggota dewan itu hadir untuk memotret secara langsung kondisi terakhir kami di Distrik Abipura. Seperti penggelontoran dana yang di-plotting sama dengan semua distrik. Nah, hal itu menurut saya kurang tepat hingga saat ini. Karena untuk mengakomodir 8 kelurahan 3 kampung dengan mengelola dana 900 juta, itu kami masih mengalami kendala dan kekurangan. Tentu saja kami berharap ada penambahan atau pembagian dana tiap distrik itu disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu harus menjadi kriteria dalam pemberian dana kepada tiap distrik, sehingga kepala distrik juga bisa efektif dan efisien untuk membantu masyarakat. Kemudian yang kelima, situasi kita hari ini yang membutuhkan juga penanganan serius adalah bagaimana mengelola masalah di antara masyarakat. Keberagaman yang hari ini, kemajemukan yang hari ini sudah sangat tinggi di Abipura. Tentu saja komunitas-komunitas masyarakat ini dengan berbagai masalah, potensi konflik itu ada di antara masyarakat. Kemajemukan ini perlu dikelola dengan baik, karena itu ada komunitas-komunitas kelompok, ada paguyuban, ada ikatan-ikatan keluarga, ada juga peran masjid, peran gereja, vihara, teman-teman pengurus untuk bagaimana mensosialisasikan hal ini secara terus-menerus. Ini membantu saya, Kapolsek Bapak dan Ramil, bagaimana menjaga suasana yang sampai dengan hari ini harmonis. Untuk proses itu tentu saja membutuhkan banyak campur tangan dari semua pihak untuk berpikir bersama-sama dan mengerjakan untuk merawat kemajemukan ini di Abipura. Nah, masalah sosial yang saya lihat makin hari makin naik, ini membutuhkan perhatian serius, terutama untuk wilayah Distrik Abipura hari ini. Ya, ini masih menjadi kendala serius yang saya akan dorong di musrenbang tingkat kota untuk dipikirkan secara serius dan coba diakumulasikan dalam bentuk program ataupun anggaran. Ya, ada penguatan-penguatan di tingkat komunitas-komunitas ini, entah nanti kemudian diprogramkan melalui dinas
atau langsung dari kepala daerah atau mekanismenya seperti apa akan kita usulkan. Tapi kami coba memotret sejumlah masalah yang hari ini ada. Kemudian potensi konflik lainnya adalah dengan luas wilayah kita 8 kelurahan 3 kampung, saya berpikir untuk bagaimana memecah distrik Gabipura menjadi dua distrik. Tentu saja akan ada kajian-kajian, tapi pendahuluannya akan saya sampaikan dalam bentuk tertulis tentang situasi Gabipura hari ini, mengapa pemekaran atau membagi distrik Gabipura menjadi 2 distrik ini diperlukan. Saya akan bikin kajian tertulis sebagai kepala distrik untuk menjadi bahan pertimbangan kepala daerah untuk ke depan, sehingga di kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil dapat dipertimbangkan. Sesuai bidang fisik sarana prasarana yang kami usulkan dari distrik adalah ada 7 kegiatan, yaitu 1 rehab drainase 2,4 km, anggaran sebesar yang diusulkan 2 miliar Dinas PUPR. Yang kedua rehab kali Genyem 10 meter di jalan kesehatan 1 miliar Dinas PUPR. Yang ketiga, pembuatan bak kontrol sampah 2 unit Pantai Engros, lokasinya Pantai Engros, sebesar 1 miliar Dinas PUPR. Kemudian keempat, pembuatan drainase 3 km terletak di Kelurahan Asano, RT 01, RW 02. Mohon maaf, RT 1 sampai dengan RT 2, RW 2 Kelurahan Asano, sebesar 5 miliar PR. Yang kelima, rehab jalan gorong-gorong, rehab jalan dan gorong-gorong 10 meter, lokasinya Jalan Baru, Pasar Yotefa, Kelurahan Asano, yang diusulkan dari 1 miliar 500 juta oleh Dinas PUPR Provinsi Papua. Rehabilitasi dermaga Abesau 150 meter, lokasi di Pantai Abesau, Kelurahan Wainghorok, yang di dananya 1 miliar 500 juta Dinas Perhubungan. Ketujuh, revitalisasi hutan bakau pesisir Teluk Yotefa, lokasinya Teluk Yotefa, yang diusulkan adalah 3 miliar Dinas Kehutanan Provinsi Papua, itu untuk Sarpas. Untuk sosial budaya yang kami usulkan dari distrik adalah 1 kegiatan saja, yaitu kegiatan musyawarah masyarakat desa. 1 kegiatan, lokasi di 3 puskesmas, dananya adalah 60 juta dari dana distrik. Selanjutnya untuk bidang ekonomi ada 1 kegiatan saja, yaitu modal usaha bagi pedagang kecil diperuntukkan bagi 100 orang. Anggaran OPD distrik Gabipura yaitu 150 juta. Dan pemerintah itu ada 1 pelayanan saja, 1 kegiatan, yaitu pelayanan terpadu kecamatan sebesar 250 juta anggaran OPD distrik Gabipura. Demikian Mas, inti yang bisa kami sampaikan usulan dari distrik. Mengenai usulan dari kelurahan, tetap kita akan sampaikan apa adanya kepada OPD tingkat kota sesuai hasil musrembang di tingkat kelurahan.